Izin lapor, ada warga kecolongan sepeda motor. Bising, aku mau tidur. Pak, lapor. Ada warga kena jambret. Apalah, aku ini mau main Zuma. Lapor, ada bandar dicurangi adminnya. Gas, ayo laksanakan, kita tangkap orangnya. Pak, iyalah, sebagai polisi kan kita harus melindungi bandar. Bandar Lampung. Ini polisi bandar Lampung. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya, pada kesempatan ini kita akan mereaction berita yang lagi hit-hitnya nih. Ada kepolisian DIY daerah istimewa Yogyakarta yang menangkap pemain judol karena merugikan bandar. Ini sangat menarik nih Baraya. Nah, biar nggak gagal paham dan nggak salah persepsi, yuk kita saksikan videonya. Gaspol. Serse Kriminal Khusus Polda DIY AKBP Saprodin mengatakan pengungkapan kasus tersebut bukan karena laporan dari bandar maupun titipan dari bandar katanya. Polisi memastikan penangkapan pelaku judol tersebut hasil tindak lanjut kepolisian atas laporan masyarakat. Masyarakat mencurigai adanya aktivitas di sekitar lokasi bermain judol. Penindakan judi online tersebut juga murni tindakan penegakan hukum. Pelapor memang sudah hasil lidik dan semuanya masyarakat yang baik mau melaporkan polisi itu sudah jempol dan tugas kami melindungi pelapor. Yang jelas tapi dari kita tidak ada istilah korporasi atau titipan bandar saya kenal harus tidak ada satupun bandar yang kenal saya dan belum ada yang lobby saya. Sebelumnya di Treskrim Suspolda DIY menangkap 5 pelaku judi online dengan modus memanfaatkan promosi situs judol, di mana akun baru berpotensi menang lebih besar. Dalam 1 bulan, pelaku bisa mendapatkan keuntungan hingga 50 juta rupiah. Yang ini masih soal judi online, tapi beda cerita. Komplotan pembobol judi online ditangkap polisi. Alasannya karena telah membuat rugi bandar judi online. Iya, Anda nggak salah dengar. Kasus ini bikin kita bertanya-tanya, jadi siapa yang melapor? Gara-gara bikin rugi bandar judi online, 5 orang pria ini jadi ditangkap polisi. Gimana? Iya benar, kelima orang yang diringkus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta ini adalah pemain judi online yang mengakali sistem hingga membuat tekor bandar judol. Modusnya sederhana, ternak akun. Total ada 40 akun yang mereka kelola. Kenapa? Karena sistem judol biasanya akan memberi kemenangan awal untuk menarik pemain baru. Nah, mereka memanfaatkan itu untuk menang di awal, lalu ditarik uangnya, dan setelah itu bikin akun baru lagi. Begitu seterusnya. Pola ini mereka lakukan selama setahun terakhir. Keuntungannya mengambil dari fee atau yang ada promosi tadi. Setiap pembukaan akun atau situs akun yang baru itu. Jadi dia omsetnya itu sebulan bisa 50 juta. Tapi kasus ini bikin bingung warganet. Jadi, siapa yang melapor? Muncul pula narasi bukannya menangkap bandar, malah menjaring pemain judol yang dianggap merugikan. Kelima pelaku bakal dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Wahyu Diono melaporkan dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pak, izin lapor, ada warga kecolongan sepeda motor. Bising, aku mau tidur. Pak, lapor. Ada warga kena jambret. Apalah, aku ini mau main Zuma. Lapor, ada bandar dicurangi adminnya. Gas, ayo laksanakan, kita tangkap orangnya. Pak, iyalah, sebagai polisi kan kita harus melindungi bandar. Bandar Lampung. Ini polisi bandar Lampung. Pak, orang itu dia pemain judi online. Jadi dia punya akun banyak. Jadi ya, dia punya akun banyak kan. Jadi dia bikin akun satu, main ternak akun. Kan kalau di judi online tuh sistemnya kalau yang pertama menang terus. Nah, dia bikin akun satu, main, menang, bikin lagi akun lagi, menang, sampai di bandarnya stres, ini kok menang terus gitu. Terus kumpulannya akhirnya ditangkap karena dianggap merugikan bandar. Dilaporin ke polisi. Jadi maksudnya, Anda nggak perlu merugikan negara untuk ditangkap, merugikan bandarnya ditangkap. Itu satu. Yang kedua, yang laporin siapa, Bang? Yang laporin siapa? Coba ya. Pak polisi, saya mau lapor nih. Iya, ini. Jadi ini ada orang kan namanya RT tadi itu kan bandar. Dia modalin nih, anak muda dibeliin alat, gitu kan. Terus rugi. Terus dia kantor polisi. Iya kan gitu kan? Nah, yang laporin siapa? Oh, artinya Bapak ingin mengatakan bahwa bandar judi itu dekat dengan polisi? Oh, bukan. Ini kesimpulannya, ini namanya jumping conclusion nih namanya nih.
Jangan begitu, bukan. Tapi ini jadi menarik gitu. Jadi ada bandar judi rugi. Kalau bandarnya untung kira-kira gimana? Ya lanjut. ya wajar kalau judi online tuh nggak bisa diberantas ya, dan tetap eksis sekarang dan sekarang muncul lagi. Kalau situs porno bisa diurus, kenapa judi online susah banget sih diurus? Kan Komdigi punya segala macam peralatan, apalagi dulu punya tim anti judi online kan? Judul itu nggak mungkin bertahan kalau nggak ada backing orang-orang benda itu ya. Judul tuh nggak bisa diberantas. Kalau Polda DIY tangkap komplotan pemain judol yang rugikan bandar. Penyanyi Kunto Aji pertanyakan, yang lapor siapa? Yang lapor siapa, benar. Iya ya. Yang lapor siapa? Masa yang lapor bandarnya? Kalau yang lapor bandarnya berarti bandarnya dapat backup. Jangan dong. Keras. Yang ditangkap kok malah pemain judol bukan bandarnya, berarti bandar nggak boleh rugi. Kalau bandar rugi, itu artinya pemain judol untung. Kalau pemain judol untung, bandar rugi, berarti gimana sih? Berarti bandar itu dilindungi, gitu. Ditangkap kok bisa malah pemainnya, bandarnya kemana? Kok bisa? Jadi gini, komplotan pemain judol ini jadi memanipulasi sistem. Mereka membuat akun-akun baru setiap hari, karena kalau akun baru itu dapat cashback, dapat kesempatan menang yang luar biasa. Akun baru main, terus habis itu bikin lagi, menang terus. Akhirnya si bandar tekor rugi. Nah pertanyaannya, kok bisa tahu polisi? Berarti yang lapor bandar. Katanya sih di keterangan media itu laporan masyarakat. Masyarakat yang mana yang melaporkan? Mana tahu masyarakat. Pak, kalau mau menghilangkan judol ya yang ditangkap itu bandarnya, pemilik judolnya. Ya kalau pemain ya akan terus bertambah selama bandarnya masih ada gitu loh. Nggak masuk di logika yang ditangkap yang main. Begini Pak, terserah, namanya judol Pak ya, pakai sistem itu segala macam lah rekayasanya. Lah terserah yang main kan mau melakukan apa saja. Bandarnya juga nakal Pak. Kalau pemain nakal nggak boleh, yang boleh nakal cuman bandar gitu. Ya Allah, ya Allah. Entahlah mau jadi apa negara ini. Aduh, kalian komen aja lah, pusing saya mikirin ini. Coba kalian gimana, statement kalian gimana? Pusing. Bandar-bandar kelas atas yang sampai sekarang beroperasi nyaris tidak tersentuh sama sekali. Makanya di masyarakat apa yang terjadi di Jogja kali ini mengkonfirmasi asumsi-asumsi yang selama ini muncul bahwa kepolisian ini terlibat menjadi backing bandar-bandar judi online karena 5 pemain ini kan meretas akun judi online. Jadi yang dirugikan itu adalah bandar judi online gitu loh. Makanya ketika kemudian bandar judi online meskipun tidak ada kepolisian tidak menjelaskan siapa yang laporan masyarakat itu dari siapa, tentu masyarakat berasumsi bahwa yang dirugikannya adalah bandar judi online. Jadi mereka lah yang melaporkan. Makanya kalau kemudian masyarakat berpersepsi bahwa selama ini kepolisian terlibat menjadi backing bandar judi online, ya ini terkonfirmasi dengan penangkapan 5 orang pemain ini seperti, karena yang dirugikan oleh 5 pemain ini adalah bandar judi online seperti itu. Otak gue rada-rada nge-lag ya pas gue baca ini ya. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta tangkap komplotan pemain judol yang rugikan bandar 50 juta per bulan. Wait. Gue kayak rada-rada nge-lag ini gimana konsepnya ini ya. Jadi dari 5 orang oknum yang suka main judol. Udah gitu, dia mengakali sistem gitu loh, sistemnya judol. Ya dengan cara ternak akun. Karena biasanya kalau misalnya pertama-tama kita baru bikin akun itu katanya gue kagak pernah judol-judol ya. Nah katanya itu awal-awal tuh dikasih menang biar orangnya tuh ketagihan terus gitu loh. Nah dia buatlah ternak akun yang banyak gitu loh, dan
bandarnya mengalami kerugian 50 juta dan akhirnya hari ini mereka semua ditangkap. Ini maksudnya bandarnya dilindungi atau kayak gimana nih? Kok kerugian bandar bisa dilaporkan dan pemainnya ditangkap? Pertanyaannya yang ngelaporin siapa? Bandarnya dong berarti. Berarti yang nangkep polisinya tahu dong bandarnya siapa. Ini sih kocak sih. Sama aja kayak misalnya gue nih beli narkoba nih misalnya nih ya. Terus gue nipu bandarnya gitu, gue kagak bayar, gue pesen 100 misalnya. Terus gue kagak bayar gitu, melarikan diri. Terus bandarnya kucuk ke polisi, lapor, terus gue ditangkap gitu. Kalau sebaliknya gimana? Misalnya gue beli nih 100 nih, butir inek gitu kan. Terus kagak ada rasanya nih, rasanya isinya tepung doang gitu. Terus gue harus lapor ke siapa? Lapor ke perlindungan konsumen gitu atau nggak gimana nih? Atau lapor ke Kaseto gue? Emangnya kayak bandar narkoba, bandar judol gitu ada yang melindungi gitu ya? Ada OJK-nya gitu atau nggak ada dinas apanya gitu yang melindungi? Kalau misalnya buat konsumennya ada perlindungan juga gitu ya. Misalnya gue ditipu gitu beli narkocoy terus habis itu kagak ada rasanya isinya tepung doang gitu. Terus gue bisa gitu lapor ke Halo Konsumen atau di mana gitu ya. Terus deh ini gue masih nge-lag sih sampai sekarang. Kenapa dilindungin? Berarti dilindungin dong kalau kayak begini secara nggak langsung. Kalau mau fair, dua-duanya ditangkep, pemainnya ditangkep, bandarnya ditangkep, gitu. Jangan mentang-mentang bandarnya banyak duitnya jadi kagak ditangkep. Yang kayak gini-gini kroco-kroco kayak begini yang ditangkap selalu kan kayak begitu, yang ditangkap tuh yang nggak ada duit gitu, Kasian gue liatnya. Nggak bisa tidur gue malam ini mikirin ini konsepnya kayak gimana ini. Polda DIY menangkap 5 orang pemain judi slot karena dianggap telah merugikan bandar. Bandarnya kalah sama pemain, lalu si bandar ini melaporkan ke Polda DIY. Akhirnya Polda DIY menangkap pemain judi slot. Lah, terus bandarnya ditangkap gak ini Pak Kapolda Jateng? Aduh, jangan sampai menjadi berita hangat di seluruh dunia. Pasti kalau jadi berita bandarnya hangat. tidak ditangkap hanya gara-gara pemain yang selalu menang dan mengalahkan bandar lalu pemainnya ditangkap. Lah, kalau saya sendiri dengan deposit 200.000 terus mendapatkan 14 juta misalnya ini Pak, nanti saya ditangkap. Kan juga banyak polisi-polisi yang main judi online. Apakah Bapak tidak tahu? Apakah pura-pura tidak tahu? Aduh, kalau mau menangkap pemain judi slot yang gara-gara mengalahkan bandar itu susah, kurang kerjaan. Lebih baik langsung bandarnya, pusatnya ditutup lah. Jadi polisi itu kerja yang profesional. Pihak kepolisian itu kerja yang profesional. Jangan pemainnya yang ditangkap, bandarnya dibiarkan sampai kiamat tidak selesai. Apakah perjudian online ini hanya mau buat pekerjaan para polisi menangkap pemain-pemain judi online, sedangkan bandarnya dibiarkan saja? Salam laras Bapak dari Sragen. Wes gak usah nesu. Maksudnya gimana ini? Bentar. Polisi tangkap komplotan pemain judol gara-gara bikin bandar merugi. Pak, Bapak, oi. Ya Allah, ini polisi pada kenapa? Pak, Bapak tahu bandar rugi itu dari siapa? Terus kenapa pemainnya yang ditangkap? Lah kenapa bandarnya yang dikasih pembelaan? Kenapa nggak ditangkap aja itu sekalian bandarnya? Malah pemainnya yang ditangkap. Ya Allah, berarti selama ini Bapak tahu dong bandar-bandar judol, ya kan? Aneh banget. Harusnya kan bagus bandar judol bangkrut tuh biar pada hilang. Lah sekarang kenapa pada dilindungi? Ini kocak sih sumpah Pak. Ini pada sehat gak sih sebenarnya? Ya Allah, negara gini amat dah. Masa pemain ditangkap? Ya maksudnya kalau mau ditangkap, tangkap semuanya. Malahan ya harusnya bandar itu. Bandar-bandar yang ditangkap. Kenapa dilindungi? Kocak aneh sumpah. Negara ini kacau Emang tim kalian ini luar biasa. Sebagian lagi diperintah untuk nanganin yang masang bendera One Piece. Sebagian lagi diperintah untuk nangkep yang main judol karena menang. Terus bandarnya siapa? Kalian bandarnya. Kocak. Itu hitung-hitungannya gimana, Bu? Pak, bisa tahu dia menang itu gimana cara ngitungnya? Hah? Bagi-bagi apa kontaknya, siapa tuh bisa kerja sama gue.
Kacau negara gua. Aku ketawa melihat komen ini. Ya. Terus kalau jadi sidang kan lucu ya bang, bandarnya juga ada di pengadilan. Terus gimana sidangnya ya bang? Ya gimana sidangnya ya? Ya. Ini Bapak Kapolri gimana ini? Gimana menurut Bapak Kapolri terhadap kasus ini? Ada 5 orang ditangkap polisi. Ya, mereka dituduh terlibat penipuan terhadap situs judi online yang mengakibatkan kerugian yang besar pada bandar judi. Jadi 5 orang ini mengutak-atik situs judi online, ya seperti membobol situs judi online yang mengakibatkan kerugian pada bandar. Lalu mereka ditangkap polisi. Ini kan delik aduan. Penipuan kan delik aduan. Pertanyaannya, siapa yang melaporkan 5 orang ini sehingga polisi bergerak menangkapnya? Siapa? Polisi siapa? Tolong jelaskan. Kalian jangan kalian semakin bablas. Ya, jangan kalian semakin suka-suka kalian di negara ini, termasuk kasus diplomat muda. Jangan jadi suka-suka kalian mempermainkan hukum, Bapak Polisi Indonesia. Ya, rakyat nggak tolol. Ya, ini delik aduan. Hah? Tunjukkan bandarnya, tunjukkan pelapornya. Ini judi online. Kalian katanya komit menghapus judi online. Tapi kenapa ketika ada 5 orang yang membobol situs judi online, malah kalian jadikan tersangka penipuan, sementara bandarnya tidak kalian buka siapa pelapornya? Itu nanti di persidangan gimana prosesnya? Ini harus masyarakat harus kita pantau ini ya, yang 5 orang ini ya. Jangan sampai nanti polisi dan pihak penegak hukum lainnya mempermainkan 5 orang ini hanya karena untuk melindungi bandarnya. Siapa bandarnya ini? Apakah orang lain? Apakah di dalam institusi polisi sendiri? Nah, kok bisa kalian mengetahui 5 orang ini melakukan penipuan terhadap situs judi online? Sementara masyarakat kalau mengalami tindak penipuan, kalian selalu beralasan tidak ada laporan korban, tidak ada laporan korban, tidak ada laporan korban. Bagaimana kami memprosesnya? Tapi giliran situs judi online, kalian tidak membuka siapa pelapornya, tidak membuka siapa korbannya, tapi ada pelakunya, tersangkanya 5 orang. Hah? Jangan kalian pikir masyarakat ini goblok. Permainan apa yang kalian lakukan ini, Bapak polisi-polisi? Hah? Dari mana kalian tahu ada situs judi online mengalami penipuan, pembobolan? Berarti 2 gendangnya, dugaan ini ya. Ya, kalau kalian tidak kerjasama dengan bandar, kalian sendiri bandarnya. Negara main judol dan mengelabui bandar judolnya, 5 orang ditangkap Polda DIY. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Nah, dulu deh, ini berita kayak ada yang aneh gitu di gua, kayak ada yang apa ya, ada yang ganjel gitu. Kalian sama gak sih, kayak banyak pertanyaan gitu di kepala kalian gitu. Kenapa nih 5 orang yang mengelabui bandar judol bisa ditekong sama Polda DIY? Karena bandarnya itu merasa dirugikan gitu. Jadi ini poinnya tuh bandarnya ngelapor ke Isilog, ngelapor ke polisi gitu. Berarti kan polisi tahu bandarnya nih. Kenapa bandarnya nggak ditekong say? Kenapa malah yang ditekong yang mengelabuhi dan menyebabkan kerugian? Ini gimana sih maksudnya sih? Kalau menurut berita yang gue baca, yang melaporkan ke polisi itu adalah masyarakat. Pertanyaan gue adalah masyarakat yang mana? Apakah masyarakat itu dirugikan? Ya tapi sebenarnya si bandar itu kan juga bagian dari masyarakat gitu ya. Cuman gimana ya? Kok kayak ada yang janggal gitu. Jadi si 5 orang ini, si komplotan ini main judol. Nah, waktu dia main judol, dia itu memanipulasi sistem. Jadi dia bikin banyak akun gitu. Dia bikin berapa puluh akun gitu. Jadi dia depo. Karena kalau akun baru waktu dia depo dan pokoknya intinya balik ke kitanya itu jadi besar gitu. Jadi dia bikin akun baru gitu. Terus si bandar itu merasa dirugikan. Kalau akun baru itu ya dapat cashback yang luar biasa, dapat kemenangan yang lebih besar gitulah ceritanya. Gara-gara kelakuan si 5 komplotan ini, bandarnya rugi, bandarnya tekor gitu, Wak. Pertanyaannya, ini kenapa, gimana sih? Kok bisa polisinya tahu kalau bandarnya rugi? Kayak, iya menurut berita yang gue baca, yang lapor masyarakat. Cuman kayak kok bisa gitu ya? Nih kalau misalkan yang laporin masyarakat gitu ya, kok masyarakat bisa tahu nih kalau nih bandar judolnya rugi gitu? Kan yang megang omset perusahaan, keluar masuknya cash flow perusahaan, itu kan yang punya perusahaan tersebut dong. Atau masyarakat yang melapor ini adalah bagian orang yang bekerja di
judol tersebut. Iya, tapi kalau begitu kenapa tidak ditekong? Ini polisi juga kadang-kadang nih kadang kiding dah kata gua. Kalau memang mau membasmi judol, ya bandarnya dong ditekong. Apalagi kalau bandar-bandar gede. Lah, ini kok malah pemainnya ditekong? Oke, kalau pemainnya ditekong untuk direhab atau untuk diberikan pendidikan, diberikan edukasi mengenai mengenai judai apa segala macam, iya oke. Tapi kenapa bandarnya nggak ditekong? Pemain judai akan terus bertambah selama perusahaannya masih ada bahkan beranak pinak. Lagi pula ya ini namanya judai. Di mana-mana kalau judai ya ada untung ada rugi gitu, dan kebanyakan pemain-pemain judai itu banyak ruginya juga gitu. Bandar juga banyak yang natskal gitu loh. Jadi maksudnya bandarnya boleh bandel, bandarnya boleh natskal, tapi penggunanya nggak boleh natskal gitu. Lagi pula kan tidak ada larangan untuk membuat akun lebih dari satu. Emang ada aturannya kalau mau main judai itu harus satu akun? Kan nggak ada juga gitu. Tapi maksudnya bukan itu poinnya apa ya? Gue jadi ngomong ngalur ngidul kemana-mana nih, saking gue nggak ininya nih, nggak resepnya nih, maksud gue nggak masuk ke pola pikir akal gue, masuk nih kayaknya emang kepala gue sakit dah. Kok bandar bisa tahu lokasinya orang-orang tersebut ya? Betul. Aku ketipu transfer aja, polisi nggak bisa lacak keberadaannya. Jadi rata-rata bang, kasus penipuan yang dialami masyarakat, ya, kalau udah terlanjur transfer, itu 99% nggak bisa dilacak polisi. Tapi kali ini bisa dilacak polisi. Berarti alatnya ada bang, cuma niat polisi aja nggak mau menolong masyarakat. Berapa sesajen bang? Alatnya ada kok bang untuk melacak, ada bang, ada alatnya bang. Untuk melacak ada alatnya bang. Niat polisi aja yang nggak ada bang. Karena bang nggak bawa sesajen. Kurang sesajen.